Dunia ternak entok kini makin banyak diminati oleh masyarakat, baik ternak pembibitan maupun ternak pembesaran. Alasannya sederhana, karena ternak unggas air ini semakin menguntungkan. Tingginya potensi ekonomi pada usaha ternak entok ini perlu didukung dengan sarana teknologi modern guna menunjang usaha ternak. Teknologi terapan ini akan semakin memudahkan peternak dalam menjalankan usahanya, di mana proses pemeliharaan ternak akan semakin efektif dan efisien. Dengan demikian, usaha ternak akan semakin mengasihkan dan tentu akan sangat menguntungkan. Berikut 5 teknologi modern yang perlu diterapkan dalam menjalankan usaha ternak entok. Yang pertama adalah penyediaan bank pakan. Kita tahu bahwa biaya produksi ternak sebagian besar terletak pada pakan. Jika kita bisa memanajemen pakan, maka usaha ternak akan semakin menguntungkan. Manajemen yang disarankan adalah membuat bank pakan. Dengan memiliki bank pakan, peternak akan memiliki stok pakan yang stabil dan berbiaya murah, namun nutrisinya tetap terjamin. Bank pakan adalah upaya peternak membudidayakan bahan pakan nabati maupun hewani di suatu lahan. Contohnya, peternak bisa membudidayakan tanaman rumput odot, indigo vera, azolla, pohon pepaya, pohon mengkudu atau pohon pace, dan pohon kelor, serta tanaman lain yang memiliki nutrisi melimpah. Jenis dedaunan atau rumput yang disebutkan tadi memiliki kandungan protein dan vitamin yang cukup tinggi dan bisa dimanfaatkan untuk pakan entok. Aneka tanaman tadi juga sangat mudah untuk dibudidayakan. Sementara untuk bahan pakan hewani yang bisa kita budidayakan diantaranya adalah memelihara maggot BSF, kemudian memelihara cacing tanah dan keong sawah. Hewan ini juga sangat mudah dibudidayakan di lahan kita. Jika kita memiliki bank pakan, maka kita tidak perlu lagi khawatir tentang stok pakan dan nutrisi pakan untuk entok kita. Namun, untuk memiliki bank pakan itu perlu keseriusan kita untuk melakukan perawatan terhadap tanaman yang kita budidayakan, serta melakukan perawatan terhadap hewan yang kita pelihara agar pertumbuhannya bagus. Jika pertumbuhan bank pakan kita itu bagus, maka pasokan pakan kita juga akan melimpah. Dan yang pasti harganya murah atau bahkan bisa kita katakan gratis. Kemudian teknologi yang kedua yang bisa kita terapkan adalah teknologi fermentasi. Fermentasi bertujuan untuk mengawetkan bahan pakan yang telah kita panen dari lahan bank pakan kita. Sehingga bahan pakan yang telah kita panen tidak busuk atau rusak kandungan nutrisinya. Fermentasi ini perlu kita lakukan ketika memang bahan pakan kita sangat banyak dan tidak memungkinkan untuk diberikan secara langsung ke entok-entok kita. Nah, daripada bahan pakannya itu busuk, karena tidak habis dimakan entok, maka perlu diawetkan dengan cara fermentasi. Untuk bahan dedaunan, tentu teman-teman juga bisa menyimpan pakan dengan sistem silase. Untuk mengetahui cara fermentasi dan silase bahan pakan, silahkan teman-teman cari di YouTube ya. Sudah banyak video yang mengulas soal fermentasi dan silase. Sebab kalau saya ulas di sini, durasinya akan sangat panjang sekali. Sekali lagi, bila teman-teman sudah memiliki stok pakan yang melimpah, maka waktu perawatan harian entok juga akan semakin singkat dan mudah. Kemudian, teknologi yang ketiga adalah mesin chopper atau mesin pencacah rumput. Mesin ini perlu teman-teman miliki untuk mencacah bahan pakan aneka dedaunan dari bank pakan kita. Jika pencacahan kita itu dilakukan secara manual, sementara jumlah rumput atau dedaunan yang kita panen sangat banyak, maka akan memakan waktu yang cukup lama. Karena itu, saya sarankan agar peternak entok punya mesin pencacah rumput. Mesin ini bisa beli atau bisa membuat sendiri. Teman-teman tidak perlu memiliki mesin chopper yang harganya jutaan ya. Beberapa peternak yang saya temui hanya membeli mesin chopper seharga 500 ribuan saja sudah cukup. Bahkan beberapa peternak itu malah bisa membuat sendiri mesin chopper dengan memodifikasi mesin pompa air sebagai penggerak utama yang dipasang mata pisau. Intinya, mesin pencacah ini bisa diperoleh dengan biaya murah. Tidak perlu mengeluarkan biaya sampai jutaan rupiah. Sekali lagi, mesin pencacah ini fungsinya untuk menghemat waktu saja.
Kemudian teknologi yang keempat adalah mesin tetas. Teman-teman bisa mempunyai mesin tetas untuk mempercepat proses penetasan telur entok. Apabila teman-teman mengandalkan induk entok untuk menetaskan telur entok, maka prosesnya akan sangat lama karena satu induk itu bisa mengerami sekitar 36 hari. Kemudian ditambah dengan proses bertelur, maka akan sangat lama. Untuk mempercepat proses pengeraman telur, maka kemudian bisa teman-teman menerapkan mesin tetas. Induk entok yang sudah selesai bertelur, maka kemudian telurnya bisa dipindah ke mesin tetas. Kemudian induknya itu dikarantina sehingga dia bisa mempersiapkan tubuhnya untuk kemudian berproduksi kembali. Nah, dengan menggunakan mesin tetas ini, teman-teman akan semakin cepat dalam memproduksi atau panen anakan entok, sehingga keuntungan yang akan diperoleh juga akan semakin banyak. Teman-teman bisa menggunakan mesin tetas yang manual maupun yang otomatis, terserah, semuanya bagus ya. Hanya saja kalau manual itu memang harus membolak-balik sendiri telur entoknya. Sementara kalau mesin tetas yang otomatis itu kemudian teman-teman tidak perlu melakukan pembalikan karena mesin akan otomatis membalik telur-telur kita. Dalam menggunakan mesin tetas ini, teman-teman yang perlu diperhatikan adalah suhu ruangan mesin tetas, kemudian kelembaban mesin tetas agar telur-telur kita itu bisa menetas dengan baik. Adapun video yang mengupas tentang penetasan telur entok sudah pernah saya buat di video-video sebelumnya, silahkan teman-teman cek sendiri. Teknologi yang kelima yang perlu teman-teman terapkan adalah kotak ajaib. Setelah telur-telur itu menetas, maka kemudian perlu kita melakukan perawatan intensif anakan entok yang baru menetas dengan cara memasukkan anakan entok yang baru menetas ke dalam kotak ajaib. Kotak ajaib ini fungsinya seperti inkubator ya, dia penghangat entok yang baru lahir. Jadi kotak ini bisa dibuat menggunakan triplek ya, keseluruhannya itu tertutup, hanya dikasih lubang untuk ventilasi udara, kemudian dikasih lampu penghangat. Kenapa kemudian perlu dimasukkan ke inkubator seperti itu? Karena anakan entok yang baru menetas membutuhkan suhu yang hangat ya, kisaran sekitar 29, 30 derajat Celcius. Kalau kemudian panasnya itu kurang, maka perkembangan anakan entok itu nanti akan terhambat. Lalu berapa lama anakan entok itu berada dalam inkubator itu? Kalau menurut saya, anakan entok berada di ruang inkubator itu sekitar minimal seminggu. Ya, minimal seminggu atau yang baik itu 10 hari. Setelah 10 hari teman-teman bisa melepas atau memindah anakan entok ke inkubator atau kemudian dijual ke pelanggan. Itu teman-teman beberapa teknologi terapan yang bisa digunakan dalam menunjang usaha ternak entok kita. Teman-teman bisa menerapkan kelima teknologi modern itu atau hanya sebagian saja, silahkan disesuaikan dengan situasi kondisi kandang teman-teman semua. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya.